Nini Surbakti. Hari ini saya akan membuat video menjawab pertanyaan kegiatan bermain baca-bacaan. Ini adalah pertanyaannya. Beberapa pertanyaannya adalah, jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan. Kegiatan bermain baca-bacaan adalah kegiatan yang berhubungan dengan membaca. Jelaskan kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan. Kegiatan yang termasuk dalam bermain baca-bacaan adalah berbahasa Bimba, mengerjakan modul, membaca modul yang sudah dikerjai sebelumnya, membaca buku cerita, dan membaca majalah Sahabat Bimba. Apa tujuan dari kegiatan bermain baca-bacaan? Tujuan kegiatan bermain baca-bacaan adalah untuk menumbuhkan minat baca pada anak. Kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator? Kegiatan baca-bacaan dilakukan pada saat berbahasa Bimba, bermain modul baca, dan membaca buku cerita. Dilakukan di awal kegiatan, di tengah, dan di akhir kegiatan kebimbaan, dan di antaranya ada kegiatan selingan. Mengapa kegiatan baca-bacaan menjadi kegiatan prioritas utama yang harus dilakukan oleh motivator? Karena di Bimba adalah spesialis menumbuhkan minat baca pada anak. Jadi motivator harus lebih mengutamakan prioritas utama bermain baca-bacaan agar minat baca anak tumbuh. Apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan? Yang harus dievaluasi adalah ekspresi atau afeksi anak, apakah anak senang atau belum dalam melakukan kegiatan bermain baca-bacaan bersama-sama, dan kedua, kognitif atau kemampuan anak dalam bermain baca-bacaan. Bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak? Yang pertama, ajak anak bermain baca-bacaan dengan cara menyenangkan sesuai dengan kemampuan anak. Jangan lupa menanyakan anak apakah mau menambahkan modul atau tidak saat bermain baca-bacaan. Kedua, mengajak anak melakukan kegiatan baca-bacaan dari modul yang sudah dikerjakan dan melakukan kegiatan selingan dengan durasi yang tidak lama. Pastikan dalam kegiatan bermain baca-bacaan menjadi prioritas utama. Apa dampak jika motivator tidak menerapkan permainan baca-bacaan? Yang pertama, prosesnya tidak menyenangkan dan akan menjadi beban. Yang kedua, anak akan senang bermain game. Yang ketiga, kemampuan anak sulit meningkat dan anak akan benci belajar. Jelaskan apa yang diketahui mengenai teori jam bandul dan berikan contohnya. Teori jam bandul adalah teori yang sifatnya selalu kembali ke tengah, walau bandul bergerak ke kiri dan ke kanan, tapi bandul selalu kembali ke tengah setelah bergerak ke kanan dan ke kiri. Contohnya, jam yang punya bandul ketika bandulnya bergerak ke kiri dan ke kanan, dia akan kembali ke tengah sebelum bergerak kembali ke kiri dan ke kanan. Apa tujuan penerapan teori jam bandul? Tujuannya adalah agar kegiatan utama selalu diprioritaskan, yaitu baca-bacaan. Walau ada kegiatan selingan, kegiatan utamanya harus lebih banyak. Kapan motivator menerapkan teori jam bandul? Kapan saja, terutama di awal, di pertengahan, dan di akhir kegiatan kebimbaan. Bagaimana cara menerapkan teori jam bandul? Dengan cara mengajak anak bermain baca-bacaan dengan cara menyenangkan sesuai dengan kemampuan anak. Dan kedua, mengajak anak melakukan kegiatan baca-bacaan dari modul-modul yang sudah dikerjakan dan melakukan kegiatan selingan dengan durasi yang tidak terlalu lama. Bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Maka dampaknya kepada anak, di mana anak tidak akan senang belajar, anak akan senang bermain game, kemampuan anak sulit meningkat, dan anak akan benci belajar. Apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul?
Dampaknya, anak akan merasa cepat bosan dan kemampuan anak tidak akan meningkat, serta anak tidak akan senang belajar. Demikian, terima kasih.